ada nih sosoknya. Sosoknya tadi di sini ada lagi nih temennya. Nah, nggak jauh dari sini kayak pokoknya selangkah gitu jaraknya sama yang di sini. Di situ tuh berdiri tuh si ini sosok itu. Kawan Mistik. Yoi. Balik lagi di channel kami, channel The Mystic, yang bakal nyeritain cerita-cerita mistis. Ada gua Iki, Ada gua Wilman. Wamba. Asik. Kita bertiga nih kali ini bertiga. Ya, nih. Karena Bang Kiki. Bang Kiki berhalangan hadir. Iya. Kan dia rumahnya di Eropa. Dia Jauh sama sini. jauh. Lagi musim dingin pula. Iya. Eropa bagian selatan. Ya, pokoknya jauh rumahnya. Yoi. Sebelah Jadi- Martel tuh. Iya, bener. Martel sama Polsek. Oh, saya Ciputat. Salah. Gak boleh nyebutin dong. Iya. Gak boleh nyebutin merek. Jadi ceritanya ini sih bukan cerita dari gue ya. Dari siapa lagi nih? Kemarin gue ngobrol-ngobrol sama temen gue. Jadi gue ceritain tentang si channel inilah. Terus gue tanya, bro, lu ada cerita mistis gak sih? Lu pernah ngalamin hal mistis gak sih di hidup lu sampai lu udah berumur sekarang gitu? Katanya gue pernah, ada beberapa kali katanya. Gue bilang ya udah, yang paling berkesan di lu apa? Nah, kebetulan temen gue ini juga bisa nih ternyata Ki, bisa ngelihat juga. Kemarin sih gue bilang kan, kalau enggak lu main aja ke tempat kita, ntar lu yang cerita gitu. Maksud gue biar ini kan, tapi katanya gue malu gitu, gue nggak pede depan kamera katanya gitu. Oh ya udah. Nah, akhirnya dia cerita. Jadi di ceritanya itu dia kerja di salah satu daerah Bogor, di tempat produksian di sana. Nah, ceritanya itu jadi teman satu kerjanya itu mereka ada bagian finishing atau QC-nya gitulah. Nah, dia yang satu doang tuh dia laki di situ, yang berempatnya itu cewek semua kan. Nah, karena teman-temannya ini baru tahu dia bisa, karena Bisa apa nih? bisa ngelihat mereka. Jadi ada beberapa kasus dia kayak negor teman-temannya untuk tidak sompral. Karena di tempat itu sendiri ada beberapa yang tinggal di situ juga. Kayak kuntilanak gitu-gitu. Nah, Kuntil Kiyong, Kuntil Kijang. ada juga tuh semua tuh lengkap tuh di situ, tinggal pilih aja. Nah, jadi salah satu dari temennya si finishing ini cerita kalau dia Ganteng pernah juga gue ya? sompral. Hah? Ganteng juga ya? Distract kan. Distract nih. Canda guys. Canda guys. Nah, temennya ini cerita dia jadi ini meja kan, di sini meja, di sini ada satu orang di sini, satu orang di sini, sama satu orang di sebelah sini. Jadi berempat tuh yang yang ini mereka. Nah, si yang di sini cerita dia pernah sempralin misalnya kayak, kalau misalnya lu ada ya tunjukin dong, lu mana nih gitu, soalnya gue bisa ngelihat. Nah gitu. Nah, setelah itu si sosok itu datang ngeliatin diri ke si cewek ini kan. Akhirnya si cewek ini, singkat cerita, dia bengong. Bengong kenapa tuh? Bengong karena dia nggak bisa berkata-kata karena langsung di depannya tuh ada sosoknya. Langsung muncul gitu Langsung muncul. Nah, temennya yang lain itu pada ngomong, lu kenapa dah? Lu kenapa ditepok-tepok pipinya apa segala macam biar sadar kan. Terus dibacain ayat-ayat kursi gitu-gitu kan. Nah, beberapa saat kemudian baru sadar. Nah, si yang di sini tadi cerita gitu tuh ke si cowok itu. Nah, tiba-tiba nggak lama, beberapa menit kemudian setelah cerita itu, ada nih sosoknya. Sosoknya tadi di sini ada lagi nih temennya. Nah, nggak jauh dari sini kayak pokoknya selangkah gitu jaraknya sama yang di sini. Di situ tuh berdiri tuh si ini sosok itu. Nah, sosok itu adalah pocong. Cocong. Pocong ya kan. Nah, kata si temen gua, mukanya itu udah kayak tanah gitu, Mbah. Udah kayak tanah gitu, kayak coklat hancur gitulah.
pokoknya terus ada darahnya gitu. Oh berarti udah lama ya Mbak ya? Nah, Oh, udah pekerjaan tetap itu. ya. Terus bajunya udah kotor semua. Nah, si temen gue yang bisa ngeliat ini dia nyium bau pocong itu nggak enak banget dah pokoknya, kayak bau bangkai sama bau gedebong pisang busuk itu gimana tuh. Nah kayak gitu. Nah si teteh yang di sini itu nanya ke temen gue, bang kok tiba-tiba dingin ya gitu kan, kok tiba-tiba dingin. Katanya biasanya, kata si temen gue ini, biar si teteh ini nggak takut dia ngalihin, biasanya sih teh kalau dingin itu berarti si sosok ini baik gitu. Maksudnya dia ngomong kayak gitu biar si teteh ini nggak takut. Soalnya kan kalau kalau misalnya kita takut, dia pasti nyerap energi kita. Dia pasti lebih kuat dong, ya kan si pocongnya. Nah makanya si teteh itu, oh ya udah diam aja anteng di situ. Nah nggak lama karena di daerah Bogor si pocong itu ngomong, kunaon sia gagaruan aing gitu. Kunaon sia. Terus rek naon sia katanya gitu. Nah cuman si teman gue ini dia cuman kayak minta maaf gitu ya, ampura aya maksudna naon gitu. Cuman cerita doang. Nah mungkin dia terpanggil gitu kan. Terus dia nanya pakai bahasa Sunda lagi. Terus maksudnya ini gimana? Ngajago si aku aing cenah gitu. Nah, kata si temen yang temen gue ini yang bisa ngeliat ini, katanya enggak, kami bukan bermaksud untuk mengajak ribut atau gimana-gimana. Kebetulan tadi teman saya ini cerita. Nah, ya udah kami minta maaf, kami tidak akan menceritakan lagi gitu Mbak katanya. Nah akhirnya si pocong ini masih tetap kekeh tuh, dia nantangin kan. Terus si teman gua ini juga dia punya ya kayak yang, karena biasanya yang ngeliat itu pasti ada yang jaga dong, pasti ada yang jaga, mungkin dari leluhur atau dari mana aja gitu. Nah datanglah kebetulan si teman gua ini punya yang jaga, cuman dia titipin di tempat itu. Nah sepuh juga. Oh jadi dia punya bawaan gitu ya? Bukan bawahan sih Ki. Nggak masuk bawaan. Oh bawaan ya, dia punya bawaan. Dititipin di situ. Karena kemarin dia jumpanya juga di tempat itu. Nah, udah kan dipanggil lah tuh si yang temennya yang tadi. Nah, panggil sepuh kumaha ieu aya nu nantang, yang ada yang nantangin gitu katanya. Terus kata si sepuhnya, nu mana yang mana gitu. Terus ditunjuklah sama temen gue ini. Akhirnya dimarahin si pocongnya. Kata sepuh itu dikasih sama temen gue, ya anak-anak ini cuma cerita doang, dan mereka juga udah minta maaf. Kenapa harus sampai mengajak untuk berantem atau dan segala macem gitu. Ya masing-masing aja. Mungkin kemarin itu anak ini ya tidak sengaja gitu untuk ngomong seperti itu. Nah akhirnya si pocong itu udah tuh cabut. Nah si temen gue ini ngomong ke sepuh yang itu, terima kasih lah karena udah dibantuin buat ini. Cuman si sepuh itu ngomong, jangan hanya berterima kasih kepada saya, tetapi sama yang di atas juga harus tetap ingat. Karena saya juga mungkin saya juga nggak ada kalau tidak diciptakan sama yang di atas gitu ya. Pada intinya jangan terlalu fokus sama merekanya gitu, tetap harus ingat yang di atas juga. Karena gimana pun kan doa itu lebih kuat dari segala apapun gitu ya. Nah itu sebenarnya maksud dari si sepuh ini. Nah singkat cerita mereka ngobrol-ngobrol lagi. Mereka tadi berempat ini lihat temen gua ini diem. Mereka ngelihat diem. Nah kata mereka biasanya kalau si temen gua ini diem pasti dia komunikasi gitu. Pasti dia komunikasi. Jadi dia kayak ngefokusin diri lah gitu. Tapi ada juga yang temen gua waktu pernah di waktu itu kejadian tuh di puncak ya. Dia diem juga sama, kalau diem tidur main boker. Pucat nggak? Pucat ya dia. Nah itu salah satunya juga tuh ciri-cirinya tuh ya. Salah satu ciri-cirinya. Jadi buat teman Anda kalau ada yang diam, tanyain tuh, tanyain. Takutnya kebelat apa gimana. Kan kasihan. Nah akhirnya si teman gue tadi ini
ngomong ke si teteh ini, teh mohon maaf ya, tadi si pocong itu sebenarnya ada di samping teteh. Waduh, si teteh tuh udah kerasa saya mah bang dari tadi, soalnya ada bau yang nggak enak juga gitu, ada bau yang kurang enak, terus udah gitu dingin banget. Nah gitu. Nah akhirnya si teman gue ini dia kan udah ngusinin apa segala macam manggil sini, otomatis energinya berkurang kan, karena ketika kita berkomunikasi dengan mereka pasti kayak energi kita akan berkurang dan kita bakalan ngerasa capek banget. Nah setelah itu ke warung Padang. Iya, setelah itu ke warung Padang beli nasi Padang tuh 2 bungkus tuh dia. Karetnya 2 lagi. Rusak. Sebelum dikaretin dicetakin dulu cetak gitu. Biar ada bunyinya. Ya? Biar ada bunyinya. Nah, akhirnya ya udah dia dikasih minum lah sama teman-temannya itu, karena si teman gue ini cerita ternyata bukan hanya pocong ini sebenarnya yang ada. Tapi ada beberapa lagi kayak di luar, kan mereka di dalam ruangan. Jadi ada ruangan kayak kebun gitu di belakangnya. Nah di situ juga sebenarnya udah banyak tuh ngumpul pada nungguin, pada dengerin apa segala macem lah gitu. Cuman si temen gue ini dia kayak ngebentengi yang 4 orang ini. Bayangin tuh Mbak, dia ngebentengi 4 orang. Otomatis energinya terbuang semua dong, iya kan? Tapi itu sih gokil sih. Mungkin dia pakai immortal. Iya, immortal biar bisa ini lagi kan. Kalau mati berbagi cakra. Oh iya, berbagi cakra dia kayak Uzumaki Naruto, iya, Pak Kades. Iya. Nah, itu sih sebenarnya ceritanya gitu ya? dari temen gua. Seperti itu. Menarik bukan? Nah, terus dari Mbah, tanggapan Mbah nih tentang perilaku mungkin temennya yang agak sompral gitu. Sompral kalau bagi gue, sompral itu ada batasnya sih harusnya. Kalau sompral sampai udah istilahnya kayak lo ngomong jorok sebenarnya kan. Jorok. Ya itu sebenarnya nggak boleh juga. Di tempat-tempat tertentu kan nggak boleh seperti itu kan sompralnya. Terus sompral dalam arti lo yang paling kuat, lo yang paling hebat. Itu namanya juga masuk sompral. Terus nantangin juga sompral. Sebenarnya kayak gitu tuh ngundang mereka kalau bagi gua di tempat-tempat tertentu ya. Tempat-tempat tertentu ngundang yang seperti itu, ngundang dalam arti main jagoan nih gitu kan. Jagoan nih, lu mau berantem lah gitu kan. Lalu sompral depan orang aja lu bisa berantem. Iya kan? Apalagi tempat yang istilahnya tempatnya mereka gitu kan. Yang lo kalau lo lawan lo sompral depan orangnya kelihatan men. Iya benar. Kalau sompral tempat angker gue sompral di yang lo lawan nggak kelihatan men. Iya. Bisa juga anak hijau. Benar sih. Ya jaga lisan, jaga omongan sih dimanapun lo berada. Sampai jaga omongan, jaga sikap hati. Itu tuh penting sih kalau bagi gue. Itu dia pelajaran buat kita semua. Bahasa sono aja bisa sakit hati apalagi manusia. Iya. Bener. Begitulah ceritanya dari The Mystic kali ini. Yoi. Mau ada tambah lagi buat? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Nah begitu ceritanya. Seru bukan? Pastinya seru ya nggak sih? Buat kalian semua yang nonton dimanapun kapanpun. Lagi apapun anjay. Jangan lupa di apa Kak? Jangan lupa di subscribe dong pastinya. Di apain Bah? Di like, komen. Di share sama nyalain juga tuh tombol loncengnya biar kita lebih semangat untuk membangun channel ini menjadi lebih baik. Anjay. Terima kasih. The Mystic. Ciao.